Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat donat SP. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa buka di kolom deskripsi. Yuk sekarang kita langsung ke cara pembuatannya. Tahapan aktivasi ragi seperti ini bisa teman-teman skip kalau teman-teman yakin raginya itu masih bagus. Ini karena raginya itu udah dibuka dan lama disimpan di suhu ruang, jadi saya aktifkan dulu bersama UHT yang agak hangat dan juga dengan gula pasir yang saya ambil dari resep. Nah, ini saya tutup dan tunggu sedikit berbuih aja, dan sambil nunggu ini saya siapkan dulu bahan lainnya. Nggak perlu lama saya nunggu, asal saya lihat udah buih saya masukkan aja, berarti ini udah aktif atau masih aktif raginya. Sebelum nanti saya uleni pakai hand mixer, saya mixing dulu pakai tangan. Tapi teman-teman boleh kok dari awal itu menggunakan hand mixer atau alat pengulen lainnya. Saya tuh baru tahu ya dari channel Dapur Robert, kalau nggak salah nih ya, itu kalau SP itu masuknya tuh ke kategori cairan. Jadi kalau resep donat pakai SP buat saya akan mengurangi sedikit jumlah cairan di resep itu supaya nanti adonannya itu nggak terlalu lembek. Baik, selanjutnya akan saya uleni dengan menggunakan hand mixer. Oke, ini saya sudahi, kurang lebih saya mix atau uleni dengan hand mixer 10 menitan. Ini total adonan yang dihasilkan, jadi teman-teman bisa mengira-ngira berapa donat yang akan dihasilkan dengan jumlah adonan sebanyak ini, tergantung dari porsi yang teman-teman buat per butirnya. Yang saya buat ini per butirnya 45 gram, dapatnya 10 butir, ada ini kelebihannya sedikit 15 gram. Sekarang kita masuk ke fase rounding. Rounding ini tujuan pertama yaitu membentuk kulit yang mulus ya di bagian luar. Kalau nggak di rounding bikin kulit mulus, nanti donat kita jadinya nggak mulus. Yang kedua, untuk memadatkan bagian dalam supaya nggak kopong. Usahakan kita bekerja dengan cepat, apalagi kalau kerjanya sendiri, supaya kita nggak kalah cepat dengan kerja ragi yang akan menyebabkan adonan kita ini bergelembung-gelembung secara berlebihan. Nah, ini meronding adonan yang kecil. Setelah selesai di rounding, kita akan masuk ke fase resting adonan. Kalau dari segi waktu 10 atau sampai 20 menit, tapi kalau dilihat dari adonannya sampai dia tuh bisa dibentuk dan dia tuh nggak membal-membal ya. Nah, ini yang pertama akan saya bentuk dengan cara seperti ini. Kita press dengan menggunakan scraper. Nah, di samping adonan itu ada gelembung yang besar. Kita tusuk aja pakai benda yang tajam. Ini saya pakai tusuk sate untuk mengurangi resiko adonan kita ini nanti saat digoreng itu muncul gelembung yang besar di samping adonan dan setelah diangkat itu jadi keriput. Selanjutnya bagian bawahnya ini jangan ragu untuk kasih tepung ya, supaya nanti ini nggak lengket di alas atau tatakan donatnya. Jadi nanti pas kita nurunin atau masukkan ke dalam wajan, dia nggak lengket-lengket. Selanjutnya saya akan menggunakan cetakan sederhana yang ada di rumah. Ini seperti ini ya. Jadi kita press dan ini kan udah banyak gelembungnya nih di pinggirannya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam cetakan bedak ya yang udah nggak dipakai. Tentunya udah bersih ya. Nah, alat ini untuk ngepresnya adalah spare part atau bagian dari termos seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi adonannya akan kita press di dalam cetakan tutup bedak tadi, dan bagian sisinya ini kan akan nempel ke dinding cetakannya dan gelembungnya itu akan pecah. Jadi ini juga sama-sama mengurangi resiko gelembung berlebihan saat adonan kita atau donat kita ini nanti digoreng.
Kalau yang ketiga, kita akan menggunakan cetakan dan ini pasti kita akan mendapatkan limbah ya, limbah tanda kutip lebih banyak daripada dua metode pencetakan yang tadi karena ini akan ada pinggiran juga yang terbuang dan juga gramasi adonannya akan lebih sedikit dibanding yang tadi. Nah, bagian pinggir yang bergelembung kita buang atau kita sisihkan dan ini hasilnya. Setelah semuanya selesai dibentuk, kita masuk fase fermentasi akhir. Mohon maaf, nggak terdokumentasikan karena kelupaan. Perlu diingat, durasi fermentasi akan berlainan karena akan dipengaruhi oleh suhu adonan dan juga suhu ruangan masing-masing. Nah, teman-teman, ini udah cukup fermentasinya dan minyak juga udah siap. Bisa teman-teman lihat, ini ukurannya sudah jauh lebih besar. Tapi ini kalau pakai SP itu kalau terlalu banyak memang cenderung dia itu akan lebih melebar ke samping dibanding meninggi. Nah, sekarang kita coba goreng dan biasa saya tuh biar yakin pasti gorengnya tuh coba satu dulu. Nah, kalau hasil gorengan donat kita ini menghasilkan white ring, berarti proses fermentasinya sudah cukup. Berarti kita bisa menggoreng donat yang selanjutnya. Jangan lupa untuk mengatur besaran api kompor karena makin ke sini suhu minyak itu akan meninggi atau meningkat, tapi jumlah minyak itu kan berkurang. Ini akan potensial membuat donat kita itu akan terlalu cepat mencoklat kulitnya tapi belum mengembang sempurna. Oke teman-teman, ini sudah selesai digoreng semua dan ini salah satu problem yang sering saya hadapi. Bagian atasnya itu suka cenderung lebih beruntusan dibanding bagian bawahnya. Menurut saya ini karena kan ya ada beberapa faktor. Nah, ini bagian bawahnya sebenarnya teman-teman. Ini lebih mulus dibanding bagian atasnya. Ini tuh bisa disebabkan salah satunya karena adonan kita itu dari awal agak hangat. Jadi pas fermentasi bagian atas itu kan nggak ada yang nahan ya. Sedangkan kalau bagian bawah ada alas dong. Jadi gelembung fermentasinya lebih bisa ketahan. Kalau yang bagian atas ya dia bebas aja menggelembung. Dan pas ketemu suhu minyak mungkin agak terlalu panas, akhirnya jadi beruntusan seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, ini tuh nggak terlalu fatal dampaknya. Cuman kalau untuk kita kasih glaze, ini tuh saya sarankan pakailah sisi yang mulus karena nanti hasilnya akan lebih baik. Ini adalah glaze yang diaplikasikan di bagian sisi donat yang beruntusan seperti teman-teman lihat tuh ya, ada kelihatan titik-titiknya. Sedangkan kalau glaze-nya kita aplikasikan ke bagian sisi yang mulus, hasilnya akan jauh lebih cantik. Testimoni untuk tekstur donat dari resep ini tuh cenderung lebih padat ya, karena kan menggunakan protein sedang full. Nah, kalau teman-teman penyuka donat yang padat, nggak terlalu kempus-kempus, bisa mencoba resep ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.